beda. Jadi kalau misalnya aku memang di lingkungan aku ya, aku rasa biasa ya, seperti apa adanya. Fun, gitu. Kadang-kadang harus menyesuaikan diri. Akang begitu juga, apa karena Akang punya badan besar, lalu dituntut oleh lingkungan untuk bersikap macho, akhirnya jadilah Doni Kesuma yang macho gitu. Ada Enggak, kalau Doni emang dari didikan dari Doni kecil emang begitu, apalagi dididik sama almarhum Papi Doni, emang Doni harus Doni laki-laki satu-satunya. Jadi Doni harus jadi bisa sebagai pengganti. Pemirsa, ada seorang murid yang lagi ditegur sama gurunya gara-gara ketahuan kencing sambil jongkok. Gurunya ini bilang sama si murid, "Nak, kamu nggak boleh kencing sambil jongkok. Nanti sampai besar kamu kebiasaan begitu." Mendengar kata gurunya, si murid ini menjawab, "Ih, ibu tahu nggak sih kenapa saya kencing sambil jongkok? Karena saya itu udah nggak percaya lagi sama kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu, Bu." "Loh, maksud kamu apa? Hubungannya apa?" tanya si guru. "Hubungannya begini, Bu. Saya itu udah coba kencing sambil lari, tapi ternyata celana saya basah semua. Ya udah saya kencing aja sambil jongkok biar aman." Selamat malam pemirsa, apa kabar? Saya Peggy Melati Sukma dan senang sekali malam ini saya masih bisa hadir ke hadapan Anda semua. Dan selama 60 menit ke depan kita akan menikmati hari ini bersama para bintang tamu dan juga teman-teman saya yang sudah siap di belakang pekerjaannya masing-masing. Masih dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, kita nikmati bersama sejuk sebagai makhluk atau sosok yang kuat, yang macho, gagah dan maskulin. Lihat ya tangan saya sampai begini-begini terus lah. Tetapi itu terjadi sebetulnya karena konstruksi yang diciptakan secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada laki-laki yang posturnya macho, gagah gitu ya, maskulin, tetapi dia punya sisi-sisi yang feminin. Kok suaranya balapan sama suara motor? Punya sisi-sisi yang feminin, itu gimana ya? Nah, saya punya 2 orang bintang tamu, kita akan ngobrol tentang hal itu sama kedua orang bintang tamu saya. Yang pertama adalah ini macho dan besar ya, Doni Kesuma. Selamat malam, Akang. Sehat, Akang? Tetap ya, biar di angin malam kita Akang dan Neng ya, nggak bisa lepas ya panggilan itu. Dan yang kedua, wajahnya ditutup set gitu supaya agak-agak surprise. Ini adalah desainer muda dan dia juga baru aja main film layar lebar yaitu 4 Sehat 5 Sempurna. Siapa lagi kalau bukan? Selamat malam Peggy. Sekarang langsung gede loh. Ivan Gunawan. Betul nggak sih 4 Sehat 5 Sempurna salah ya? 5 sehat 4 sempurna, tuh kan Nah. gue kebalik loh. Mohon maaf ya produser. Oke. Kita malam ini topiknya adalah badan, rambu, hati, titik. Jadi pemirsa bisa isi sendiri titik-titik itu apa ya. Akang. Kok bagian gua titik-titiknya? Gue deh titik-titik. Ya, Oke. terus. Nah, Akang gimana sih perasaan Akang punya badan yang macho, besar, kekar? Ada nggak kebanggaan tersendiri? kebanggaan enggak, keuntungan banyak. Bangga sih enggak ya? Bangga sih sebenarnya, bangga juga, enak ya sebenarnya. Nah itu enaknya tuh kenapa? Enaknya gampang dicari, kalau sama bini dicari gampang. Itu bukannya kerugian enggak ya? Kok Kelihatan kalau di disco set. kalau lagi di Jakarta? Di mana? Di Jakarta Fair. Oke, jadi ada kebanggaan dan ada keuntungannya punya badan besar, itu gampang dilihat, gampang dicari Dan gitu ya. kalau- Dan punya identifikasi kali ya. Kalau nolong orang juga gampang, kalau dalam hal-hal tertentu yang membutuhkan tenaga yang besar, Jiwa kadang-kadang raga kami. Tapi kira-kira ada nggak sih, pernah nggak satu masa di mana Akang nyesel gitu punya badan kok gede-gede banget? sebenarnya dulu sempat waktu sebelum nikah Doni sempat nyesel kenapa punya badan tinggi gede, karena susah nyari jodohnya. Ada tuh rasa kayak gitu. Ada. Dan itu terjadi dalam hidup Akang. Iya, kadang-kadang jadi risih sendiri. Aduh, mau pacaran sama dia. Ada cewek yang Doni suka nih. Doni suka sama cewek, tapi kecil gitu. Padahal tipe-tipe Doni kan yang kecil gitu. Nah kalau menurut Akang kenapa sih kok laki-laki di tengah masyarakat kita yang sifatnya timur seperti ini kok selalu dikonstruksikan sebagai makhluk yang kuat, gagah, macho, maskulin? Sebenarnya nggak di kita aja ya budayanya. Sebenarnya di luar juga mereka masih menganggap bahwa seorang laki-laki itu harus identik dengan yang kasar, yang keras, yang maco. Nah, Itu kenapa kayak gitu? ya karena di alam dibentuknya dari gitu, dari awalnya dibentuk image-nya tuh laki-laki gitu. Tapi ya nggak tahu, ada juga mungkin yang laki-laki menekuni bidang-bidang tertentu yang mereka bisa gitu ya. Boleh. Makanya teman kita yang satu ini diundang. Kalau menurut Ivan gimana? Kenapa tuh laki-laki harus selalu tampil macho, kuat, dan itu berlaku nggak pada diri Ivan? Kalau aku sih enggak ya. Karena memang kita jadi orang itu harus menjadi diri kita sendiri. Iya. Jadinya mungkin macho
memang laki-laki memang harus macho gitu. Tapi kalau untuk nggak macho, nah kenapa enggak gitu kan? Jadi memang Nggak selalu nggak harus selalu harus macho. macho. Ya jangan galak-galak gitu dong sama gue, takut gue. Padahal kalau padahal begini loh, Pan. Kalau menurut Doni, kalau menurut orang-orang yang orang-orang bilang arti kata maco itu sendiri itu yang seperti Ivan bilang, dia bisa nggak nerima apa dia sebagai dirinya sendiri. Nah, itu yang Kan sorry keringetan nih disediain tisu. Jadi harus menurut Ivan lebih baik menjadi seseorang itu apa adanya sesuai dengan diri sendiri. Karena memang sekarang ini kan pekerjaan itu udah banyak banget, semakin luasnya gitu kan, nggak laki-laki itu harus kerja di kantor, enggak. Sekarang lebih luas lagi, ada di bidang make up, di bidang desainer dan masak, chef. masak. Jadinya terus ada juga mungkin pelukis juga, mungkin enggak pelukis enggak. Lukis juga termasuk seni. Dia seni, dia kan yang set gitu kan, dia memenuhkan kelembutan. Ivan sendiri kan seorang desainer. Itu kan satu bidang kerja yang punya sifat atau Feminim pasti. feminin kan. Kira-kira Ivan pernah ngerasa nggak sih punya kerugian nggak dengan berkecimpung di bidang tersebut lalu dikaitkan dengan sosialisasi Ivan di tengah masyarakat? Kalau Ivan sih enggak, karena memang pada dasarnya pekerjaan Ivan adalah berawal dari hobi Ivan sendiri. Jadinya hobi dari kecil Ivan tuh memang ke arah seperti itu. Jadi Ivan untuk selama ini Ivan dia ada di atas masyarakat adalah Ivan menjadi diri Ivan sendiri. Jadinya selama Ivan nggak mengganggu orang lain, selama apa ya? Selama tidak terjadi kerusuhan di mana-mana. Karena Ivan Karena Ivan Gunawan tetap di sini. Ya. nggak masalah tuh dengan persepsi publik misalkan terhadap Ivan atau pola pekerjaan Ivan yang feminin seperti itu? Kalau sebenarnya kalau misalnya kita kerja itu kan kita ada di apa seperti kita desainer, kita berarti akan berkecimpung di bagian di apa ya, di lingkungan itu gitu kan. Kalau misalnya aku dokter gitu kan, jadi itu kan jadi beda. Jadi kalau misalnya aku memang di lingkungan aku ya, aku rasa biasa ya, seperti apa ada. Ivan gitu. Kadang-kadang harus menyesuaikan diri. Akang begitu juga, apa karena Akang punya badan besar, lalu dituntut oleh lingkungan untuk bersikap maco, akhirnya jadilah Doni Kesuma yang maco gitu. Ada? Enggak. Kalau Doni emang dari didikan dari Doni kecil emang begitu, apalagi dididik sama almarhum Papi Doni, emang Doni harus Doni anak laki satu-satunya. Jadi Doni harus jadi bisa sebagai pengganti kepala keluarga. Nah, terus udah gitu Doni juga dididik atlet dari SMP, SMA. Jadi emang udah didikan Doni udah seperti itu ya, Doni akhirnya kebentuk jadi seorang laki-laki yang kalau dibilang yang tadi dibilang kasar, keras. Nah, itu yang ngebentuk. Tapi kalau Akang menilai diri Akang sendiri, kira-kira punya nggak sih sisi feminin? Kalau Ivan mungkin bisa mengatakan Ivan punya karena dia juga berkecimpung di pekerjaan yang feminin. Kalau Akang gimana? Ada, setiap orang tuh pasti, apalagi setiap laki pasti punya sisi emosionalnya. Bukan feminin ya kalau kita bilangnya sisi sensitif, emosionalnya itu sisi emosionalnya pasti ada. Ya mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu kalau secara konkretnya yang bisa Akang contohin sebagai Doni yang maco itu sisi sensitifnya seperti apa sih? Seperti gini, Doni sayang sama istri, sayang sama anak, sayang sama keluarga. Nah, itu juga bisa ditunjukin, itu satu sisi yang feminin, satu sisi yang emosional kalau Doni bilang. Kalau kita kehilangan sepertinya Doni waktu Papi Doni meninggal, Doni nangis. Nah, itu juga sebenarnya kan kalau seorang laki-laki dituntut biarpun siapapun yang meninggal tidak boleh nangis, tidak boleh apa-apa laki-laki. Tapi itu suatu emosi yang harus kita keluarin. Oke, aku nanti pengen dapat masukan lagi dari Akang sama dari Ivan nih. Kira-kira si kadar sensitif yang ada pada ini beda kan? Nah, oke. Ya gitu, sama laki-laki yang macho gitu ya. Oke, nanti dijawabnya nanti ya. Ada yang nyingkir loh pemirsa. Oke pemirsa, kalau masih pengen ikut ngobrol sama kita, tetap di sini. Tapi sebelum kita terusin ngobrol sama Ivan dan Kang Doni, saya punya seorang teman. Dia ini nyentrik banget kalau tampil di panggung. Malam ini dia akan tampil di Angin Malam. Siapa lagi kalau bukan Melly Guslau. Bilang sih senyamannya diri sendiri aja. Seperti itu ya. Nah kalau Teh Melly sendiri sering tampil dengan gaya yang funky gitu di panggung. Orang suka pikir apa kehidupannya juga kayak gitu. Sebetulnya apa kehidupannya kayak gitu juga. Seseru di atas panggung. Kadang-kadang gue sangat mengikuti mood sebenarnya kalau soal dandanan. Jadi kalau sehari-hari moodnya pengen gila ya gila gitu.
Kalau pengen waras ya waras. Ya udah, hamilnya baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya nanti ya. Turun teh. Ya, sami-sami. Nah, kita terusin obrolannya tadi ya. Jadi kalau soal tingkat sensitif itu apakah seorang Deka dan seorang